Jadi kita bahas tentang pembenaran. Pembenaran ini hal yang sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena pembenaran ini akan menentukan seluruh kepercayaan Kristen. Jadi cara pembenaran kita itu menentukan, ya. Oh, kita berpikir tentang angelologi atau soteriologi ataupun posisi yang lain. Oh, sebagai gereja, posisi kita bagaimana, gitu ya. Yang kedua, pembenaran yang penting karena apa? Sebenarnya manusia ini nggak berdaya untuk hidup benar. Karena kebaikan kita dikatakan Alkitab seperti kain gombal. Ya, kalau bahasa Ibraninya itu lebih rendah lagi, kain yang dipakai untuk perempuan haid. Ya, jadi benar-benar perbuatan kita nggak ada apa-apanya. Gitu. Seperti itu perbuatan kita. Ya, jadi sebenarnya kita nggak berdaya. Karena itu konsep pembenaran ini kita harus mengerti, ya. Kita harus pahami, karena manusia nggak berdaya, dan ini adalah dasar yang mempengaruhi seluruh konsep kekristenan. Ya. Ada 3 pandangan bagaimana manusia dibenarkan. Ada yang berkata karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya. Pandangan kedua adalah karena kerjasama setengah anugerah Allah, setengah iman manusia. Atau yang ketiga adalah Allah memberi anugerah, manusia harus menerima dengan iman, gitu ya. Sudah diberikan, ya terserah mau terima iman, harus dengan iman, gitu ya. Bukan kalau yang kedua 50-50, kalau ini kerjasamanya harus diberi, ya terserah mau ambil apa enggak, gitu ya. Bapak Ibu saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kita ini dibenarkan, bahkan diselamatkan itu semata-mata karena anugerah Allah. Bahkan kita ini beriman itu karya Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu saudara, ada orang yang kita injili, kita ceritai tentang kebaikan Tuhan, sampai kita itu ngomong beribu-ribu kali, belum tentu bisa percaya. Karena sesungguhnya anugerah Allah yang membuat kita percaya. Kita ingat konsep yang pertama, election. Tuhan yang memilih untuk orang itu percaya, gitu ya. Maka apa yang kita pelajari hari ini? Sesungguhnya pembenaran ini anugerah Allah semata-mata. Lewat anugerah Allah, kita boleh punya iman. Dan kita dibenarkan oleh iman. Nah, lalu ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan Yakobus, ya? Iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau gambaran sebuah pohon, Bapak Ibu saudara, maka pembenaran atau iman itu akar. Ya. Akar dari sebuah pohon. Nah, kalau kita benar, kita sudah beriman, kita benar, maka kita bisa menumbuhkan ke atas. Oh, semakin mengerti imannya. Semakin mengerti, semakin besar batangnya. Lalu kita mulai berbuat baik, berdaun. Berdaun itu berkarisma, ya. Oh, melayani, luar biasa. Nah, kalau Yakobus melihat itu dari sisi atasnya, buahnya, daunnya. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu saudara melihat sebuah pohon, nggak pernah berbuah, daunnya itu rontok semua, ya. Batangnya mulai jelek, ya. Artinya nggak pernah berbuat baik, nggak pernah menghasilkan buat orang lain, dilihat pun nggak enak. Kita pasti bilang, pohon ini pohon mati. Ya, pohon ini pohon mati. Nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Jangan-jangan akarnya juga mati. Nah, itu pikirannya orang ya. Jangan-jangan akarnya juga mati. Ya. Imannya juga nggak ada. Sehingga nggak bisa menyerap sari-sari dan menghasilkan perbuatan baik. Ya. Dan menghasilkan buah. Dan menghasilkan daun. Karena itu Yakobus berkata dari buahnya, dari perbuatan baik, itu kita bisa lihat iman tanpa perbuatan itu mati. Maksudnya seperti pohon itu, sebuah kesatuan ini misalnya. Jadi jangan dipertentangkan. Ya. Bayangkan sebuah pohon ini. Pembenaran, iman itu akarnya. Yang membuat ini berdiri. Itu dasarnya kita kan dari akarnya. Tumbuh dari akar dulu, baru tumbuh ke atas, baru bisa berbuat baik. Banyak orang berkata
bahwa pohonnya tidak berbuah, pohonnya tidak berdaun, bahkan batangnya tidak enak dilihat, itu pohon mati. Ya. Jadi hari ini kita harus mengerti bahwa sesungguhnya dasarnya itu iman. Ya. Karena iman, anugerah Allah, kita boleh beriman, itu akar dari segala sesuatu, kita dibenarkan, ya. Orang benar dibenarkan oleh iman, ya. Dan hasilnya adalah perbuatan baik. Kenapa Yakobus menyebut iman tanpa perbuatan mati? Karena melihat dari buahnya. Pohon itu kalau nggak ada buah, daun nggak enak dilihat, jangan-jangan ini mati. Dan ini tanda-tanda kematian. Ya baik, bisa. Karena itu orang percaya yang baik itu beriman, berakar kuat, pengertiannya baik, ya, perbuatannya, pelayanannya itu luar biasa. Kembali ke sesi pertama kita, jangan lupa head knowledge, iman itu kita harus mengerti, belajar, ya, percaya dalam hati dan melakukan. Ini seperti akar, batang, buah dan daun. Ya, jadi hari ini kita dibenarkan semata-mata karena anugerah Allah.